UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pertolongan pertama. Apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama ialah pemberian pertolongan pertama dengan segera kepada si pasien atau si korban yang mengalami kecelakaan atau cedera yang memerlukan medis dasar. Nah, lalu apa itu medis dasar? Medis dasar ialah ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam. Nah, siapa orang awam itu? Yaitu kita sebagai penolong. Nah, tentunya kita harus memiliki ilmu kedokteran. Nah, ada pun 3 tujuan dari pertolongan pertama. Yang pertama itu menyelamatkan korban jiwa, mencegah cacat, dan yang terakhir yaitu memberi rasa nyaman. Nah, itu merupakan pengertian dan tujuan dari pertolongan pertama. Hal apa saja yang kita lakukan saat melakukan pertolongan pertama? Yang pertama-tama kita harus melakukan perizinan terlebih dahulu kepada keluarga si korban ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar si korban. Nah, caranya itu bagaimana? Yang pertama itu memperkenalkan diri kita, dari mana kita, terus menanyakan tentang si korban, dan yang terakhir itu meminta saksi kepada orang tersebut saat kita melakukan pertolongan pertama. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fitriah. Saya dari KSR PMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apakah benar Pak di sini terjadi kecelakaan? Apakah benar jumlah korbannya berjumlah 1? Apakah benar ini korbannya? Apakah Bapak siap menjadi saksi saya saat saya melakukan pertolongan pertama? Nah, ketika kita diizinkan, kita langsung melakukan pertolongan pertama. Tapi ketika kita tidak diizinkan oleh saksi tersebut, kita tidak boleh melakukan pertolongan pertama. Kita tidak boleh. Yang kedua ini yaitu penilaian dini. Poin pertama dari penilaian dini ini yaitu kesan umum. Kesan umum ini ada 2. Yang pertama kasus trauma, yang kedua itu kasus medis. Nah, kasus trauma ini yaitu tanda-tandanya nampak, terlihat, dan bisa dirasakan oleh indera kita. Sedangkan kasus medis ini yaitu tanda-tandanya tidak terlihat oleh indera kita dan tidak bisa juga diraba oleh indera kita. Nah, ketika misalnya pasien mengalami kasus trauma, kita langsung melakukan poin kedua, yaitu memeriksa respon. Nah, respon ini ada 4. Yang pertama, respon awas. Yang kedua itu respon nyeri. Yang ketiga, respon suara. Dan yang terakhir itu pasien tidak respon. Nah, ketika pasien tidak respon, kita harus melakukan pembukaan jarum pernapasan, yaitu dengan cara ADTD, angkat dagu, tekan dahi. Nah, terus setelah melakukan pembukaan jarum napas, kita langsung melakukan penilaian pernapasan dengan cara RDR. Apa itu RDR? Lihat, dengar, dan rasakan selama 5 detik. Nah, misalnya ketika tidak melakukan penilaian pernapasan, kita langsung melakukan penilaian sirkulasi. Nah, penilaian sirkulasi ini ada 2 cara. Yang pertama itu, misalnya ketika pasiennya respon, kita melakukannya di nadi radikal, yaitu di atas lengan ini. Nah, sedangkan pasien tidak respon, kita lakukannya di leher atau dengan cara nadi karotis. Nah, setelah melakukan itu, kita langsung melakukan ABC. ABC itu apa? Yang pertama itu airway, yang kedua itu breathing, yang ketiga itu circulation. Nah, misalnya ketika kita melihat adanya pendarahan, nah maka kita harus melakukan penanganan dulu pendarahan tersebut. Nah, selanjutnya itu poin yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dilakukan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bahwasanya ada tanda-tanda yang lainnya. Nah, dilakukan dengan cara penglihatan, pendengaran, dan juga perabaan. Nah, pemeriksaan fisik ini misalnya ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, kita menemukan luka. Nah, kita tidak boleh melanjutkan terlebih dahulu, tapi kita harus menangani luka tersebut terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan pemeriksaan fisiknya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, yaitu selanjutnya poin keempat, yaitu pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan tanda vital ini yaitu mengecek frekuensi nadi, napas, tekanan darah, dan juga warna kulit. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tanda vital ini, kita langsung melakukan kompak. Apa itu kompak? Kompak itu singkatan. K-nya itu keluhan si korban tersebut. Nah, O-nya itu obat-obatan, M-nya itu makanan dan minuman yang terakhir dimakan dan diminumnya. Terus E-nya itu penyakit yang pernah diderita sama si korban. Yang kelima itu alergi yang diderita si korban. Dan yang keenam itu kejadian saat si korban bisa menjadi seperti ini. Nah, setelah memeriksa kompak tersebut, kita langsung melakukan pemeriksaan berkala.
Yaitu pemeriksaan berkala itu mengecek kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki si korban tersebut, memastikan bahwasanya penanganan yang kita lakukan itu apakah masih ada yang tertinggal ataupun belum. Nah, setelah melakukan pemeriksaan berkala, selanjutnya kita menulis riwayat si penderita tersebut. Nah, setelah menulis riwayat penderita tersebut, kita langsung laporkan kepada saksi tadi yang telah memberikan izin kepada kita saat kita melakukan pertolongan pertama, lalu menyuruhnya untuk panggilkan ambulan. Kita akan praktek cara penanganan luka dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita atau yang sering kita lihat di sekeliling kita. Nah, di sini juga ada wadah, es, dan handuk, 2 buah kerudung, 2 buah peniti, jaket, legging, dan juga APD. Sebelum kita melakukan pertolongan pertama, kita harus menggunakan dulu APD. Nah, APD ini digunakan sebelum melakukan pertolongan pertama. Nah, ketika kita sudah menggunakan APD, kita di sini akan melakukan cara penanganan luka. Luka ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu cedera jaringan lunak dan cedera otot rangka. Nah, cedera jaringan lunak itu apa? Yaitu cedera yang meliputi jaringan kulit, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan pembuluh darah yang mana akibat dari luda paksa. Cedera jaringan lunak ini terbagi menjadi 2, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Nah, luka terbuka itu apa? Itu cedera jaringan lunak yang disertai dengan kerusakan kulit atau terputusnya jaringan kulit yang mana merusak pada kulit. Contohnya seperti luka tusuk, luka sobek, luka robek, luka lecet, luka sayat, luka avulsi, dan luka amputasi. Dan luka tertutup itu yaitu luka yang tidak disertai dengan kerusakan kulit atau tidak terputusnya jaringan kulit yang mana tidak menyebabkan si kulit itu rusak, seperti contoh seperti memar, luka remuk, dan penggumpalan darah pada jaringan. Nah, lalu selanjutnya ada perdarahan. Nah, perdarahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perdarahan kapiler, yang kedua vena, dan ketiga arteri. Nah, perdarahan kapiler ini yaitu perdarahan yang termasuk golongan ringan, yang mana menanganinya itu dengan cara membersihkan luka, memberikan antiseptik, dan menutup luka. Sedangkan vena yaitu perdarahan yang mengalir, dan juga arteri yaitu perdarahan yang memancar, yang mana cara penanganan vena dan arteri ini yaitu dengan cara TET. Nah, apa itu TET? TET itu yaitu tekan, elevasi, tinggikan. Nah, lalu kita akan melakukan penanganan perdarahan. Nah, yang pertama-tama kita melakukan TET. Ketika kita menemukan perdarahan, misalnya di lengan atas ini, kita lakukan TET, yaitu dengan cara kita tekan tepat di atas luka. Jika pendarahan masih berhenti, kita tinggikan, kita lakukan tekan. Nah, ketika masih belum berhenti, kita langsung elevasi lebih dari jantung. Nah, ketika masih belum berhenti, kita lakukan pembalutan dengan menggunakan kerudung atau micella. Lalu kita ikat di atas. Nah, lalu kita ikat. Nah, si simpul ini kita masukkan ke dalam ikatan agar saat evakuasi tidak tertarik atau copot. Nah, setelah beres, kita lakukan GSS. Mbak bisa digerakkan jadinya, gerak tidak ada. Mbak kerasa gak? Cahaya tidak ada. Sirkulasi tidak normal. Nah, selanjutnya kita akan menangani penanganan pada cedera otot kerangka. Nah, cedera otot kerangka ini terdiri dari patah tulang, cerai sendi, terkirir otot, dan terkirir sendi. Nah, patah tulang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Nah, cara penanganannya itu dengan cara menggunakan bidet, yang mana bidet ini mempunyai banyak jenisnya. Di antaranya itu ada bidet keras, bidet traksi, bidet improvisasi, dan gendong.
Nah, selanjutnya kita akan menangani luka patah tulang pada lengan atas, yaitu dengan kerudung atau nitela. Yaitu caranya itu bagaimana? Yang pertama itu kita masukkan selengannya. Nah, seperti ini. Maaf ya, Mbak. Maaf ya. Nah, selanjutnya kita masukkan. Nah, lalu kita biarkan. Nah, setelah itu kita rapihkan si ujung ini. Nah, si ujung ini kita masukkan ke dalam dan diberi peniti. Nah, seperti ini. Ini cara. Nah, selanjutnya kita menangani luka patah tulang lengan atas dengan menggunakan jaket yang dipakai oleh si korban ini, yaitu dengan cara yang pertama, Mbak boleh dibuka. Nah, lalu kita lepaskan pada lengan yang bagian tidak terkena luka. Nah, setelah dilepaskan, kita istirahatkan luka. Nah, lalu kita selatihkan si bagian luka. Nah, lalu selatihkan si jaket tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita rapihkan si lukanya ini. Rapihkan si gendongannya ini. Nah, seperti ini. Ini dengan menggunakan jaket. Kita akan melakukan penanganan keseleo atau terkirir dengan menggunakan alat-alat sederhana. Nah, kita di sini akan menggunakan metode RICE. R yang pertama ini yaitu rest. Nah, rest ini yaitu mengistirahatkan kaki yang terkena luka ini. Nah, selanjutnya itu setelah R yaitu I. I-nya yaitu ice, yang mana ice ini dengan cara mengompres dengan air selama 10 sampai 20 menit. Nah, setelah sampai 10 sampai 20 menit, kita lepaskan si kompresan ini, lalu balut luka dengan menggunakan leci ini. Biasanya kita gunakan perban elastis, tapi tidak ada kita menggunakan leci ini karena ini merupakan bahan yang elastis pula. Nah, cara penanganannya itu seperti ini. Tidak boleh terlalu kencang, takutnya merasa sakit. Nah, lalu kita beri penitih. Nah, ini kita selesai. Nah, ini penanganannya. Setelah ini kita melakukan E-nya itu elevasi, yang mana tinggikan lebih dari jantung, seperti ini.